Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini podcast di ruangan studio Masjid Raya Al Falah. Masya Allah. Masya Allah, hari ini spesial kehadiran tamu super istimewa, Mas Cecep. Alhamdulillah. Di Instagramnya adalah cleaner masjid ya. Iya betul Pak. Cleaner masjid yang sudah sangat viral. Masya Allah. Dan di perjalanan Allah setelah diundang di Mas Arif Fatoni ya, Babir Sub yang kemarin di Jogja, Mas Agung nyolek saya dan hari ini hadir di Al Falah. Ini sebagai mungkin perkenalan, silakan Mas Cecep. Ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cecep Abdullah. Tadi sebelumnya saya udah berkenalan sama Pak Kusnadi, itu ternyata luar biasa. Penulis buku Strategi Memakmurkan Masjid. Jadi Cecep itu seorang pembersih masjid yang bangga dengan status itu, dan alhamdulillah di tahun 2024 ini dikenalkan sama Allah sama orang-orang yang juga ternyata udah lama-lama berkecimpung di dunia kemasjidan gitu. Ya. Jadi di tahun ini di bulan Mei tanggal 2 itu Cecep membuat konten niatnya untuk syiar dakwah, dan alhamdulillah Allah perkenankan untuk video itu ditonton 100 juta orang di TikTok. 100 juta? Iya, 100 juta Pak. Masya Allah. Padahal bikinnya baru bulan Mei. Berarti sebelum Idul Fitri ya? Enggak Pak, sesudah Idul Fitri. Jadi barusan aja? Barusan aja gitu. Okay. Tapi Cecep saat ini kegiatannya adalah bersihkan toilet masjid. Betul. Setiap hari? Setiap hari. Oh. Nggak ada pekerjaan lain? Jadi kegiatan aktivitas Cecep itu kalau day in my life-nya itu berusaha bangun sepagi mungkin Pak. Jam berapa bangunnya? Insya Allah di jam 2 itu, waktu sebelum viral itu selalu bangun jam 2 malam. Jam 2 malam sudah bangun? Ya. Kemudian sebelum sholat subuh itu udah ke masjid. Sebelum azan subuh, kemudian 5:30 baru pulang dari masjid. Itu dimulai sejak umur berapa? Kalau aktivitas bangun malam itu ya karena kita tuh kan manusia biasa ya Pak ya. Yazid wa yanqus gitu, imannya naik turun. Jadi kalau aktivitas bangun malam memang Cecep yakinkan bahwa bangun malam ini bakalan merubah hidup Cecep gitu. Masya Allah. Jadi aktivitas itu ya mulainya baru-baru juga Yang Pak. dicontoh siapa itu? Kok bisa bangun malam diyakini bisa merubah hidup Kang Cecep? Jadi kata para ulama termasuk Ustadz Adi Hidayat, kemudian Imam Misyari Rashid, waktu itu Cecep dengar bahwa kalau kita ingin menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah dan menginginkan sesuatu di alam dunia ini, maka kalau kita nggak bangun sholat tahajud atau bangun malam itu tuh hanya angan-angan belaka. Tapi kalau kita bangun malam itu akan terwujud di dunia dan di akhirat gitu. Dan sekarang sudah terwujud semua dari impiannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Jadi resepnya Masya Allah jam 2 malam. Jadi tidurnya jam berapa? Tidurnya? Sore. Tidur malamnya jam berapa? Kok bisa bangun jam segitu? Kan 5:30 pulang dari masjid. 5:30 pulang dari masjid, kemudian taklim sama istri, duduk bareng. Berdua saja? Berdua. Setiap hari? Setiap hari. Okay. Setiap hari taklim, itu baca buku apapun yang ada di rumah dibaca. Saya Cecep sekali, istri sekali, kemudian kita musyawarah, saling menguatkan. Karena keadaan ekonomi kan di Lebaran aja kita nggak beli baju, bahkan nggak bisa kasih THR dengan usaha kita sendiri. Nah jadi setiap pagi Cecep kuatin istri itu. Kemudian pagi-pagi jam 6:30, jam 7 itu biasanya Cecep ngabarin mama. Lalu kalau misalkan mama ada aktivitas pagi, Cecep biasa antar dulu. Kemudian setelah itu Cecep baru bersih-bersih masjid sampai jam 12 siang biasanya gitu, sebelum zuhur. Jadi bangun jam 2 malam, pulang sampai jam 6, habis syuruk, habis itu taklim sama istri di rumah. Habis itu nganterin mama, berbakti pada orang tua ya. Habis itu bersih-bersih masjid sampai jam 12 malam, jam 12 siang. Setiap hari. Setiap hari itu. Ini orang pada mungkin mendengar ini kan, terus nanti untuk mencukupi ekonomi istri dari mana? Itu. Cecep itu bercita-cita jadi pengusaha besar Pak. Tentu itu nggak ditinggalkan ya aktivitas
hubud dunyanya itu bukan hubud dunya, aktivitas untuk mencari dunianya itu tentu nggak ditinggalkan karena kan itu menjadi salah satu kewajiban. Masa yang sunnah kita kerjakan, yang wajib kita tinggalkan, gitu. Jadi setelah aktivitas bersih-bersih itu, Cecep pulang lagi ke rumah, main sama istri, main sama anak, kemudian qailullah, tidur siang. Kemudian sore itu jam 3 Cecep udah mulai beres-beres, bersih-bersih. Lalu Cecep mulai usaha jualan tahu gejrot sama cilok gitu. Sampai saat ini? Sampai jam 9 malam. Saat ini Cecep karena banyak kegiatan, jadi akhirnya sama temen dulu. Gitu. Berarti malam sore itu jualan tahu gejrot? Iya. Sore sampai malam jualan tahu gejrot. Sampai jam 9 malam, pulang baru tidur. Itu sejak nikah atau sebelum nikah? Usaha tahu gejrotnya? Sesudah nikah. Sesudah nikah. Jadi memang tahu gejrot ini nggak lama sih, karena kan Cecep itu aktivitasnya itu dari dulu tuh jadi pengusaha besar, dan itu tuh Cecep lakuin kerja, kemudian setelah kerja izin pamit, udah ada modal sedikit, Cecep pulang ke Sukabumi, bikin usaha, bangkrut, kerja lagi, bikin usaha lagi, bangkrut, seperti itu terus gitu. Dan saat ini sudah ketemu, tahu gejrotnya sudah cukup untuk kehidupan rumah tangga ya? Belum. Oh belum. Baik. Namun cita-citanya pengen jadi pengusaha. Iya, cita-citanya pengen jadi pengusaha itu. Jadi ikhtiarnya itu bukan hanya di tahu gejrot, Pak. Jadi setiap kegiatan aktivitas pelatihan yang ada di Kota Sukabumi itu Cecep sering ke Disnas Koprindag. Itu sering izin, Pak, hari ini ada pelatihan apa gitu, pelatihan gratis. Ya, jadi sering ikut pelatihan seminar. Bahkan alhamdulillah asbab dari situ pun Cecep dapat juara-juara terus gitu, Pak. Siap. Ini tadi dengar kabar itu luar biasa. Mas Cecep nikah umur 17 tahun. Betul, Pak Kusnandi. Istri umur? Istri 14 tahun. Apa yang menyebabkan Mas Cecep berani melangkah umur 17 tahun? Istri 14 itu kan sebelumnya belum diperbolehkan ya sama negara ya. Sama negara. Sama negara memang belum boleh. Yang membuat Cecep mengambil langkah itu apa? Jadi langkah pertama itu saat usia 14 tahun kan Cecep udah ada di Jakarta, udah merantau. SMP itu ya? SMP kalau sekolah formal. Nah, sayangnya kan Cecep nggak sekolah. Gitu. Di pondok? Iya, di pondok 2 tahun, di pondok ya serabutan kayak gitu. Kemudian karena faktor ekonomi Cecep merantau. Dan akhirnya setelah dapat pekerjaan di usia 17, alhamdulillah waktu itu juga pernah jadi salah satu marbot di salah satu mall di Jakarta. Dan kemudian setelah umur 17 kok lihat perempuan itu kayak seneng gitu, Pak. Beda gitu. Yang tadinya nggak ada hasrat kok sekarang ada berbeda gitu. Terus akhirnya 17 tahun itu Cecep pulang ke rumah, izin sama orang tua gitu. Kemudian Cecep carilah calon istri di media sosialnya, itu dulu masih Facebook ya, Pak ya. Cari di Facebook, ketemu. Carinya di warnet, ketemu di Facebook. Itu ketemunya di pertemanan orang lain waktu itu. Akhirnya Cecep ngeberaniin diri untuk datang ke rumahnya. Kemudian Cecep bawa orang tua di situ. Langsung cuman seminggu gitu jarak. Calonnya masih SMP? Calonnya masih SMP, tapi nggak sekolah juga, Pak. Sama lah keadaan ekonomi juga gitu. Oh, istri berarti lulusan SD? Lulusan SD akhirnya. SMP-nya enggak sampai lulus. Nikah pokoknya langsung lewat apa itu ya? Belum ke KUA ya? Iya, waktu itu Cecep langsung datang ke KUA untuk mengurus administrasi dan surat-surat lainnya. Oh, bisa. Iya, bisa. Cuman secara negara belum bisa memang. Akhirnya diizinkan nikah di bawah amil gitu. Amil untuk nikah. Kalau sekarang udah tercatat negara atau belum juga? Sudah. Sekarang sudah. Pas usia istri 17 tercatat di negara. Mengalami pasang surut itu pasti ya mungkin. Tapi merasakan ketakutan, khawatir, cemas nggak kalau tidak bisa memberikan nafkah istri gitu? Yang cemas itu bukan Cecep. Jadi keluarga Cecep, justru yang cemas itu keluarga Cecep, karena keluarga Cecep nggak ngizinin untuk nikah, keluarga istri ngizinin untuk nikah gitu. Keluarga Cecep khawatirnya apa? Kamu umur masih 17 tahun mau ngasih makan apa gitu. Tapi Cecep kembalikan lagi, meyakinkan lagi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Waktu itu masih browsing juga, Pak, di Google. Menguatkan mereka gitu. Iya.
Kemarin saya dengerin tausiah dari Ustadz Budi Azhari juga sama. Laki-laki kok umur 17 tahun belum mandiri dan belum berani nikah, berarti ini banyak mubadir hidupnya. Gitu. Banyak mubadir. Nah, ini saya mendengarkan langsung dan menyaksikan, masya Allah sangat inspirasi umur 17 tahun. Namun saat ini sudah sudah banyak yang bisa menerima keluarga semuanya dan juga merasa ada ketakutan nggak untuk nanti masa depan keluarga, anak, istri gitu, Cecep sendiri? Jadi alhamdulillah Allah izinin Cecep itu untuk selalu dekat dengan orang-orang soleh. Di sana mereka juga menguatkan Cecep bahwa orang yang nikah itu tidak akan mungkin kelaparan dan orang Islam bahkan ya tidak akan mungkin mati dalam keadaan kelaparan karena itu termasuk doa Nabi gitu. Nah, Cecep selalu yakin aja perkataan ulama itu dan ikhtiar pun nggak Cecep hilangkan gitu. Masya Allah. Cita-citanya jadi pengusaha. Betul, pengusaha. Namun saat ini aktivitasnya bersih-bersih toilet masjid. Ya, aktivitas keistiqomahan. Apa yang dirasakan dengan jualan tahu gejrot dan saat ini juga bersih-bersih toilet, apa yang dirasakan oleh Cecep dalam kehidupan, namun secara pemikiran maupun di keluarganya gitu. Tentu aneh ya bagi para pemuda saat ini, mungkin apa aktivitas bersih-bersih masjid gitu kan ya Pak. Remeh lah ya. Remeh temeh. Terus bukan hanya masjid, bahkan toilet umum pun Cecep suka bersihkan gitu. Dengan aktivitas itu justru membuat Cecep merasakan kebahagiaan, Pak. Masya Allah. Kebahagiaan. Dan rezeki itu ya ada terus gitu ya, dicukupi sama Allah, yang dirasakan gitu. Jadi memang setelah bersih-bersih masjid itu rizkinya itu bukan harta, Pak. Ketenangan, kebahagiaan di keluarga, keharmonisan. Ya, masya Allah. Itu udah ketebak lagi. Itu. Kalau masalah rizki kan rizki harta itu ada batasannya ya. Ya mungkin Allah ngasih 10.000 ya itu yang terbaik dari Allah. Oke, insya Allah. Sekarang mau nanya, Cecep itu mengenal dirinya Cecep itu seperti apa? Masya Allah. Jadi Cecep itu selalu mengenal diri Cecep saat anak muda yang seperti apa, terus bagaimana gitu, coba biar yang lain juga bisa mendengarkan. Ya betul. Jadi Cecep itu adalah salah satu pemuda yang selalu optimis walaupun diuji dengan berbagai macam kesusahan. Gitu. Bahkan teman-teman Cecep sendiri suka ngejek Cecep dengan optimis membuatmu gila katanya gitu. Tetapi Cecep selalu optimis walaupun disebut gila gitu. Gitu. Jadi sifat optimis itu adalah sifat roja ya Pak ya. Jadi mengharap betul-betul sama Allah itu, kasih sayang Allah itu pasti datang sama orang yang bertakwa. Betul. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya itu yang menguatkan Cecep juga, setiap aktivitas Cecep itu diniatkan untuk semakin bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu kan Pak menjauhi semua larangan Allah dan menjalankan semua perintah Allah gitu. Itu sih yang membuat itu yang ada di dalam diri Cecep itu. Jadi satu optimis. Ya, optimis. Takwa dan tawakal pada Allah. Betul. Terus selanjutnya Pak, yang ada dalam pemikiran dan benaknya Cecep. Tadi sudah 3 tadi ya. Tadi sudah 3. Kemudian Cecep sendiri adalah pribadi yang taat sama orang tua dan juga guru. Ya, oke. Berbakti lah ya. Berbakti sama orang tua. Jadi ini resep berikutnya. Terus apa lagi yang dirasakan? Mungkin ada yang lain lagi? Dalam diri kehidupan Cecep itu adalah yang paling penting tuh satu amalan tapi istiqomah gitu. Sedikit amalan tapi istiqomah itu yang paling penting. Optimis, takwa, tawakal, berbakti kepada orang tua, manut sama guru, ngikut sama guru, sama sedikit amalan tapi istiqomah. Salah satu resepnya bangunnya jam 2 malam. Masya Allah, luar biasa nih, inspirasi sekali ya. Anak muda ya yang tidak gengsi dan hobinya adalah bersihkan toilet. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pesan Cecep sama kondisi anak muda saat ini yang mungkin ya marbot itu hal yang nggak prestis ya, hal yang remeh-temeh. Mungkin pesannya apa sih supaya anak muda itu punya keyakinan diri, jangan tadi punya ciri optimis, takwa, yakin, berbakti orang tua, istiqomah, itu apa pesannya?
Jadi setiap pemuda itu mengalami ujiannya yang berbeda-beda, tergantung mereka yang hobi atau kesukaannya di bidang apa. Kalau misalkan pemuda yang sukanya wanita, maka akan diuji dengan wanita, gitu. Jadi kalau kita kesukanya dengan harta, maka akan diuji dengan harta, gitu kan. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesengsaraan. Nah, maka kalau untuk pemuda-pemuda yang dimanapun saat ini berada, ketika kita mengalami ujian tersebut, maka kembalikan lagi kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lihat bagaimana cara Nabi menyelesaikan masalah. Itu. Kembalikan bagaimana suri toladan kita, Betul. Rasulullah SAW. Betul. Ketika kita mengalami kesusahan, Nabi aja itu lebih susah daripada kita. Kita mah nggak ada apa-apanya. Lebih gitu. berat. Lebih berat Mau banget. bahkan dibunuh, diusir. Dilemparin batu, Dilemparin batu. sampai berdarah. Masya Allah. Nah, kita cuma kadang putus cinta aja depresi, Ngelamun, melindur. melindur. Ya, jadi jangan kayak gitu ya. Hal-hal yang remeh sekali kalau anak muda hal kayak gitu ya. Contohlah Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi kembali kepada Al-Quran, ikutin Rasulullah seperti apa. Ini apa yang disampaikan ini seperti yang dilakukan, apa sudah pernah dengar kebiasaan Rasulullah? Insya Allah setiap hari itu tetap kuatin suka ngedengar sirah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang sering didengar, siapa? Ustadz Khalid? Ustadz Khalid, kemudian Ustadz Omar Mita, Ustadz Salim juga, kemudian ada Ustadz yang kayak Syekh Ali Jaber itu adanya, kayak adanya itu persis di YouTube biasanya suka itu dengar. adalah salah satu yang menyebabkan pemikiran, sikap mental dari Cep-Cep karena memang dikuatkan sering mendengarkan tausiah-tausiah itu. Betul sekali Pak. Itu sangat menguatkan, semakin kokoh gitu ya. Betul. Sehingga memandang dunia ini ya simple gitu ya. Iya. Dan Cecep itu kalaupun Allah menakdirkan sekarang nih udah viral, terus Cecep hilang segalanya, ya itu yang terbaik bagi Allah gitu. Iya. Itu aja. Ngikut aja lah perjalanan Allah kayak perjalanan. apa gitu ya. Walaupun udah direncanakan dengan sebaik mungkin, tapi kalau Allah ya itu bukan yang terbaik menurut gua gitu. Iya, itu yang terbaik menurut lu tapi nggak baik menurut gua, ya udah gitu. Pastain aja sama Allah. Tapi kalau kitanya bertakwa, ya pasti Allah kasih jalan-jalan kebaikan-kebaikan ya, seperti harta, istri solehah, dan banyak orang yang soleh yang dekat sama kita. Masya Allah, sudah dikasih hadiah banyak nih. Alhamdulillah. Ini dengar kabar ya, guyon-guyon lah gitu ya. Ini karena istri katanya juga mendukung seandainya poligami gitu ya. Ini artinya kan sesuatu banget gitu ya. Jadi ceritanya istri itu dulu pernah posting satu video yang lagi viral. Itu kan ada video suami yang diantar istrinya nikah lagi Pak. Nah di situ tuh istri posting di media sosial di YouTube. Kemudian istri bilang kayak gini ke Cecep, kayaknya aku termotivasi deh gitu. Termotivasi, nanti kalau nikah lagi nanti aku anterin gitu. Oh ya. Kaget juga sih. Akhirnya Cecep nyaranin istri untuk ikut kajian-kajian yang memang menguatkan dirinya untuk selalu taat sama suaminya gitu. Itu mungkin tahu nggak sih kenapa istri sampai bisa memberikan rekomendasi dan dukungan itu apa kira-kira? Jadi memang video-video itu bisa membuat orang termotivasi ya Pak. Salah satunya tadi ngelihat karena istri yang begitu solehah mengantarkan suaminya untuk menikah lagi. Kemudian saat itu juga Cecep selalu menguatkan istri di salah satu tempat, yaitu tempat di rumah itu kan Pak selalu taklim itu. Selalu taklim, dan Cecep kuatin juga hadis-hadis Nabi tentang Masya Allah Nabi itu punya istri berapa, kemudian kenapa sih harus ada punya istri banyak, Nabi itu kayak gitu. Jadi di situ juga Cecep keluarin fadilah-fadilahnya tentang orang-orang yang berpoligami itu memang ada ilmunya gitu. Ya, Masya Allah, ini keren sekali. Artinya apa? Kalau saya tadi menyimak perjalanannya, kenapa sampai istri mengizinkan? Ini salah satu amalannya Mas Cecep. Salah satu bangun jam 2, ya qiyamul lail, subuh di masjid sampai suruk, taklim. Inilah Allah memberikan kemudahan tadi. Wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja, jalan keluar gitu. Padahal Cecep awalnya belum ada keinginan poligami ya. Enggak ada. Tapi setelah dengar istri mendukung gitu, ada keinginan atau belum juga Sehari? Malah jadi kayak gini Pak. Ketika istri ngomong kayak gitu itu,
kok istri gue soleha banget Wah, ya. Jadi malas gitu. Jadi malas cari yang lain gitu. Jadi ngerasa cukup dengan istri yang soleh ini. Jadi belum kepikiran juga lah ya saat ini ya. Nah, bahkan istri mah bilang kayak gini Pak kalau ngobrol itu, "Dek, emang kamu tuh beneran ngizinin poligami?" Iya nanti aku cariin gitu. Oh, Cariin yang terbaik lah buat AA. Ini namanya hadiah dari Allah. Iya. Dari ketakwaan, dari berbakti pada guru, dari amal-amalan itu akhirnya Allah hadirkan istri yang memang ridho gitu. Iya. Nah, ini bisa belajar untuk semuanya ya. Bahkan saya aja pernah juga dulu diizinkan gitu. Ini biar didengar podcastnya gitu ya. Cuma tidak melangkah tadi lah ya. Artinya ini kan sesuatu ya. Bersih-bersih toilet tapi Masya Allah hidupnya selalu dibahagiakan sama Allah. Itulah yang dinilai dengan harta itu nggak bisa dinilai gitu ya. Betul. Baik. Mungkin pertemuan kali ini cukup dulu. Tadi juga sudah ada podcast. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Sudah mau berkunjung ke Al-Falah. Mungkin bisa bantu buku yang saya tulis gitu, biar disampaikan kepada audiens. Gitu. Jadi tadi sebelum Cecep ngobrol bareng sama Pak Kusnadi itu, ternyata Cecep melihat biografi Pak Kusnadi itu Masya Allah gitu. Beliau sudah ketemu sama Kiai Haji Jazir yang Masya Allah udah merintis masjid, memakmurkan masjid, caranya bagaimana. Dan Pak Ustadz Pak Kusnadi itu sudah membuat buku yang namanya Strategi Memakmurkan Masjid. Tadi Cecep sudah membaca sebagian dan baru sebagian aja sudah membuat Cecep takjub. Masya Allah luar biasa dan alhamdulillah Cecep sudah punya bukunya. Dan buat teman-teman semua yang penonton setia Al-Falah Masjid bisa membeli buku ini di Strategi Memakmurkan Masjid di Pak Kusnadi. Gitu. Ya, Insya Allah. Baik. Karena ini sangat penting, Pak. Ya, sangat ini penting. Buku yang saya tulis adalah berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan saya tuangkan di buku ini dan mudah-mudahan bisa menginspirasi para takmir masjid di seluruh Indonesia. Dan saya mencoba saat ini juga lagi buka kelas Akademi Marbot Masjid. Oh ya. Nah, tujuannya adalah mencetak marbot masjid yang kompeten. Nah, ini kan kompeten sekali dalam hal bidang bersihkan toilet. Tadi juga diskusi tentang bagaimana Pak Jonan membawa PT KAI betul sekali menjadi luar biasa bermula dari toilet. Itu bisa kita contoh ya. Ya. Okay. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi inspirasi, banyak belajar sama Bang Cecep dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi, bersinergi lagi dan berkolaborasi lagi. Alhamdulillah. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.